usah dipakai cawe-cawe lah. Tidak semua orang juga mengerti. Bilang saya campur tangan, ya kan? Supaya kita lebih berbahasa Indonesia lah daripada cawe yang tidak multitafsir itu. Saya juga tadi pagi bicara dengan seorang orang Jawa juga, apa tuh artinya cawe-cawe sebenarnya? Dia bilang, iya campur tangan yang tidak perlu. Jadi yang mana kita pakai? Jadi tak usah kita pakai cawe-cawe lah ini, anu sajalah, turut campur. Bagi saya ini suatu momen yang baik bahwa Presiden sudah mengatakan di muka umum, khususnya oleh para pembantunya juga diluruskan. Mungkin ada sesuatu yang salah di pertemuan itu, diluruskan oleh BI, diluruskan oleh Pak Pramono Anung. Wah, ini maksudnya ialah Presiden menjaga demokrasi agar pemilu itu jurdil, berjalan dengan baik. Bagi saya kita mulai dari situ, bahwa ini sudah situasi yang baik kalau dijalankan. Bahwa soal campur tangan tadi banyak mengatakan pemerintah itu sebagai wasit karena pemerintah dipimpin oleh wasit, bahwa ada suatu permainan pemilu bola, ada wasit, ada yang wasit, ada wasit, ada yang sebeklah itu pemain bola, siapa yang mengatakan dia salah. Tetapi kalau kembali ke sepak bola, walaupun mungkin tidak sama benar, kalau wasit itu tidak adil, itu PSSI langsung memecat itu wasit nanti. Kalau dunia ini pertandingan internasional, wasitnya tidak benar, itu dipecat oleh FIFA dan tidak boleh jadi wasit lagi. Jadi wasit itu gunanya itu. Jadi kita lihat saja dan kita harap rakyat jadi saksi bahwa Presiden sudah mengatakan dia akan adil, dia akan jujur, dia akan demokrasi. Itu penting, kita dukung itu. Nah, bahwa pelaksanaannya yang penting, bukan ngomongnya yang pelaksanaannya dicapai tidak. Bagi saya kita dukung itu. Soal campur tangan saya tidak pakai cawe-cawe lagi karena multitafsir kan, seperti itu. Jadi marilah kita mulai dengan seperti itu, bahwa betul-betul pemerintah itu atau Presiden akan berlanjut. Jadi kejadian yang lalu hanya memanggil beberapa katakanlah pada diri itu tidak terulang lagi, ataupun ada nuansa mendukung ini, tidak mendukung ini, atau marah, tidak terjadi lagi nuansa itu, bahwa secara terbuka tidak, tapi secara semua orang tahu, itu jangan terjadi lagi. Itu kita berterima kasih dengan pernyataan Presiden itu yang sekarang ini, mudah-mudahan akan terjadi. Ya tentu beberapa hal juga disinggung di sini. Pertama tadi Pak Jarod juga mengatakan, ada yang mengatakan soal Partai Demokrat. Bagi saya itu Partai Demokrat bukan masalah internal. Karena Muldoko bukan anggota Demokrat. Kalau anggotanya atau sama-sama pengurusnya berkelahi internal, tapi ini Muldoko bukan anggota Demokrat, tidak pernah menjadi pengurus Demokrat. Jadi ini eksternal sebenarnya. Jadi ini harus mendapat perhatian. Satu kali ini nanti kejadian seperti ini, semua partai gampang kita bubarkan. Kalau campur tangan seperti ini dari eksternal kemudian masuk ke pengadilan, masuk apa? Nah, ini berbahaya untuk demokrasi Indonesia, contoh seperti itu. Kedua, apakah Presiden itu harus dilanjutkan programnya? Saya kira tidak. Yang dilanjutkan ialah program negara, program pemerintah yang ada di undang-undang. Yang sekarang ini sudah mulai ada undang-undang 25. Dulu ada GBHN, karena tidak GBHN. Undang-undang mengatakan yang dilaksanakan visi misi daripada Presiden itu. Kalau nanti semua program ini dilaksanakan, nanti akhirnya terjadi apa? Saya yakin program Presiden siapapun yang terpilih pasti punya program yang baik untuk rakyat, dan tentu dicantumkan dalam visi misi, ya pasti itu tidak jauh beda-beda sebenarnya. Nah, cuma caranya berbeda-beda. Nah, jadi tujuan sama, tapi jangan cara Presiden sebelumnya harus diikuti oleh Presiden selanjutnya. Itu buat apa ada pemilu? Jadi kita ini kan namanya kedaulatan rakyat. Kalau Presiden ikut campur dalam pemilu, berarti itu kedaulatan Presiden. Ini kedaulatan rakyat. Biar raja rakyat itu memilih Presiden yang sesuai visinya. Wah, ini betul-betul berlaku kedaulatan rakyat. Kalau tidak, maka ini akan menjadi tradisi yang kurang bagus. Bahwa seorang pemimpin itu harus diikuti sebelumnya. Bagaimana kalau dia berbeda partai? Bagaimana kalau berbeda visi? Padahal yang dipilih adalah orang gagasan. Kalau gagasannya berbeda gimana? Apakah kita harus tiru gagasan sebelumnya? Bahwa programnya atau tujuannya sama, pasti memakmurkan rakyat seperti itu. Tapi
Presiden mempunyai sekarang mempunyai hal yang sama, tujuan yang sama, iya pasti tidak. Tapi tidak semua juga dilakukan seperti itu. Itulah beberapa hal yang tentu kita berbicara di sini, kita bicara itu dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa ini bagus. Jadi saya tidak mengatakan ini campur tangan, asal campur tangannya untuk kepentingan kedaulatan rakyat secara keseluruhan. Dan yang memilih presiden yang akan datang itu adalah pemilu. Pemilu itu rakyat secara keseluruhan. Jadi kalau ada tadi mengatakan bahwa ini kan presiden wajib untuk memilih orang yang dapat menjalankan itu, oh itu sudah otoriter namanya. Bahwa presiden itu harus memilih sendiri atau mendorong calon yang dia suka. Tidak boleh. Harus memilih siapa yang dapat mencapai tujuannya oleh rakyat sendiri. Tapi apapun, tentu kita mendukung yang positif. Mari kita berhenti bicara cawe-cawe itu dalam arti yang multitafsir, supaya jangan kita menjadi berselisih. Tadi saja di sini berselisih pengertian mau cawe-cawe, apalagi rakyat biasa, apalagi rakyat umum semuanya. Kalau di kampung saya di Bugis lah, itu apa itu cawe-cawe kan? Makanan apa itu kan? Sama di Sumatera apa itu cawe-cawe coba? Di Padang apa dibilang cawe-cawe itu? Jadi ada lagi, mari kita meluruskan negara kita semua. Mari kita lihat pemilu yang akan datang, pemilu yang bagus, demokratis, jurdil. Tidak ada campur tangan yang negatif, tidak ada keberpihakan sebagai wasit. Karena kalau wasit berpihak, maka komisi PSSI akan menurunkan wasit itu untuk tidak menjadi wasit lagi. Kalau di internasional FIFA dia akan dicoret namanya. Karena itulah seperti itulah kita inginkan wasit yang adil untuk mencapai kedaulatan rakyat.